يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang jangan ikut campur atas apa yang telah diatur oleh Allah Ta'ala. Mukmin itu kalau dapat sesuatu ingat saudaranya. Bukan kemudian mengatakan, oh yang enggak datang ya keset gue. Oh enggak datang itu berarti kalah sama cuaca nih, seakan-akan kita nih lebih pinter dengan kondisi orang lain. Justru kalau ada saudara kita berhalangan itu ya kita doakan dapat yang sama. Diceritakan ada seorang yang soleh, beliau itu temennya tiap malam tidur, enggak tahajud. Ya ada orang soleh temennya tiap malam tidur, tidak tahajud. Nah sementara yang soleh ini tiap malam tidak pernah meninggalkan tahajud. Tapi ternyata dua-duanya dapat pahala yang sama. Yang tidur dapat pahala tahajud, yang tahajud dapat pahala tahajud. Kok bisa? Nah, ceritanya bagaimana kok bisa? Ternyata yang tidur tadi karena temennya ini soleh, selesai tahajud, temennya itu angkat tangan. Ya Allah, terimalah tahajud saya dan beri juga pahala tahajud saya ini untuk teman saya Fulan. Jadi temannya yang namanya Fulan itu dapat pahala tahajud gara-gara punya teman yang suka tahajud, ingat sama dia mendoakan. Ya Allah, terimalah tahajud saya, berikan juga pahalanya untuk Fulan. Nah itu mukmin. Dia pengen saudaranya dapat kebaikan yang sama dengan yang dia dapat. Makanya kalau kita hadir dimanapun, kita disuruh menghadirkan saudara-saudara kita. Menghadirkan pasangan hidup kita, anak-anak kita, sahabat kita. Karena nanti insya Allah kalau kita hadirkan dapat yang sama, meskipun fisiknya belum hadir. Begitulah pentingnya bersahabat dengan orang-orang yang baik. Bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa. Karena kalau dapat pahala tidak akan dimakan sendiri. Karena itu orang yang bertakwa kalau ada temannya berbuat dosa bukan dijelek-jelekan. Oh neraka. Cepet mesti yang kok digebukin yang kuburan ya. Enggak begitu. Kalau ada temannya berbuat dosa itu dia khawatir temannya dapat sesuatu yang enggak bagus, maka dia angkat tangan, ya Allah ampuni dia. Bahkan kadang-kadang dia sampai sodakoh, ya Allah jadikan pahalanya untuk temanku Fulan itu. Saking baiknya muslim yang satu pada muslim yang lain. Nah ini muqaddimah. Insya Allah saya akan bicara Al-Hikam kurang lebih 40 menit. Insya Allah. Karena Al-Hikam itu isinya cukup padat dan berat. Jadi yang enggak usah panjang-panjang. 40 menit itu udah sangat panjang. Kita sampai pada hikmah yang keempat. Ya hikmah yang keempat. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Syekh bin Athaillah Al-Askandari radhiyallahu anhu rahimahullah, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuk anka la takum bihi li nafsik.
Arih nafsaka minat tadbir. Arih itu fi'il amr, kata kerja bentuk perintah, yang artinya istirahatkan. Ya, istirahatkan. Arih nafsaka, nafas itu diri, ka itu kamu. Arih nafsaka, istirahatkan dirimu. Ya, istirahatkan dirimu. Minat tadbir, min itu dari atau juga bisa sebagian tergantung kalimatnya. Minat tadbir, dari tadbir. Nah, tadbir itu nanti kita jelaskan. Istirahatkan dirimu dari tadbir karena famaqama bi ghairuk, karena sesuatu yang sudah diurus sama selainmu, maka kamu enggak perlu sibuk mengurusnya. La takum bihi linafsik, maka kamu enggak perlu sibuk mengurusnya. Saya ulangi boleh? Ya. Istirahatkan dirimu dari tadbir karena sesuatu yang sudah diurus oleh selainmu, kamu tak perlu sibuk mengurusnya. Kamu tak perlu sibuk mengurusnya. Ini kalimat pendek tapi maknanya sangat luas. Saya kasih contoh begini. Sebelum masuk makna yang sebenarnya ya, kasih contoh begini. Ini kebiasaan orang yang bisa nyopir. Kebiasaan orang yang bisa nyopir. Naik mobil terus minta tolong temannya, atau naik mobil sudah ada sopirnya. Kata sopirnya, silahkan istirahat Pak, tidur saja. Sopirnya bagus, nyopirnya bagus. Seharusnya kalau sudah ada yang nyupirin, nyopirnya bagus, kita tinggal ngapain? Tidur, istirahat. Atau kalau mungkin mau telepon, main handphone, ya mau baca Al-Quran, apapun kegiatan yang halal. Seharusnya kan seperti itu. Tapi ada orang yang sudah dikasih sopir handal, sopirnya baik, sopirnya bagus. Dia bukannya istirahat, tambah ngajari sopirnya. Loh Mas, kecepatannya kurangi Mas. Loh rem. Ngiwat didik gitu ya. Kiri dikit. Mas, kasih sen ke kanan. Dim. Saya mau nanya, ini kira-kira supirnya stres atau enggak stres? Supirnya stres. Nah kalau kita jadi orang tersebut, kitanya juga ikut stres kan ya? Betul. Mungkin kata supirnya, ya udah lebih baik saya tak ke belakang, bapak yang sopir. Kan begitu. Kalau sudah ada yang bertanggung jawab ngurusin, dah kamu istirahat saja. Betul ya? Nah ini baru nanti akan bisa masuk. Saya kasih contoh yang lain, biar gampang dulu. Bu, ya, ibu sayang enggak sama anak? Sayang. Yang hamil ibu atau bapak? Dijawab pula sama ibu-ibu itu ya. Yang hamil ibu, istri yang hamil, betul ya? Yang hamil istri. Yang paling sayang ya istri. Yang ngasih ASI juga istri. Kemudian nih istri ini ngomong ke suami, udah Pak, kamu istirahat saja. Anak kita biar saya urus, tidur aja kamu. Biar anak ini saya urus. Anaknya nangis, oe, karena buang sesuatu di bagian bawah belakang. Dicetokno gak enak ya. Suaminya lihat istrinya buka pempesnya itu, kretek. Suaminya ngomong, boleh bu, alon, pelan-pelan bu, kulitnya sensitif nanti, kulitnya lecet bagaimana gitu. Meneng ibu Jogi. Istri ini diam. Ya, kemudian bayinya ditengkurapkan. Loh bu, coba tengkurap no.
Alon-alon Bu. Pertanyaan saya, suami yang sikapnya begini, suaminya capek atau enggak capek? Capek kan ya? Nah, istrinya capek enggak? Capek juga. Nah kalau sudah ada yang ahli yang ngurusi, kamu istirahat saja. Naik pesawat, nah kira do edan nih. Naik pesawat. Kata pramugari, silahkan duduk, kencangkan pasang sabuknya ya, seatbeltnya pasang, jangan kendor gitu. Udah nikmati perjalanan. Nah setelah itu pada ketinggian tertentu dia merasa khawatir. Kok dalannya geronjal. Terus dia jalan ke arah kokpit, dodok tempatnya kaptennya itu pilotnya. Kira-kira dimarahin atau enggak dimarahin? Dimarahin. Terus dia teriak-teriak, pilot bisa nyupirin pesawat tidak? Kalau enggak bisa saya gantikan saja, saya ini juga pilot. Misal begitu ya, saya ini juga pilot. Walaupun dia juga pilot, kalau dia seperti itu, kira-kira dimarahin orang banyak enggak itu? Dimarahin. Terus dia capek atau enggak capek? Capek. Nah, sampai sini ada satu pertanyaan. Lah kalau hidupmu sudah diurus sama Tuhanmu, bagusnya kamu istirahat atau ikut ngurus? Kok terus jadi enggak jelas semua kenapa ini? Kalau hidupmu sudah diurus sama Tuhanmu, bagusnya kamu ikut ngurus atau istirahat? Istirahat kan ya? Nah ini tambah komentar, Gusti, kok seret gini piye iki? Ya Allah ini kok rezekinya kok seret begini gimana ya Allah ini? Ya Allah ini gimana nih terus? Ya Allah ini gimana ya Allah ini? Malaikat yang dengar suara kita seperti itu, kira-kira malaikatnya itu senang atau ya rodok gregeten? Harusnya kita jalankan tugas kita, sudah kamu jalankan tugasmu saja. Urusan ini urusannya Allah, kamu jalankan tugasmu. Sholat, udah. Gak usah ruwet ngurusin yang itu, karena itu sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang dimaksud sama Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah. Tadbir itu upaya ngurus sesuatu. Sebuah upaya mengurus sesuatu dengan baik, itu namanya tadbir. Jangan kamu capek ngurus sesuatu yang sudah diurus sama Allah. Apa yang sudah diurus sama Allah? Rezekimu itu sudah diurus sama Allah. Rezeki saya sudah diurus sama Allah. Rezeki antum semua, kalian sudah diurus sama Allah. Rezeki kita sudah diurus sama Allah. Maka kamu jangan capek ikut-ikut ngurusin itu. Maksudnya bagaimana itu? Ya tadi tugasmu ya berangkat ke pasar kerja, udah selesai. Gak usah capek mikir, nanti kalau pasarnya sepi gimana? Nanti kalau jualan rugi bagaimana? Capek itu namanya ya. Tugasmu berangkat ke pasar, berangkat ke kantor, tugasmu jalankan. Jangan ngatur Allah yang sudah ngatur semuanya. Jangan ngatur Allah yang sudah ngatur semuanya. Jalankan saja tugasmu. Enak atau enggak enak? Enak. Ya kayak misalnya saya mau ngasih contoh. Suami ngomong ke istri. Suami ngomong ke istri. Mohon maaf ya Bu, buat contoh. Boleh ya Bu? Bu, enggak ini contoh suami ngomong ke istri. Bu, kamu di rumah saja urus anak kita. Semua keperluanmu saya yang siapkan. Kamu butuh duit, duit aku siapkan. Kamu butuh pembantu, pembantu aku siapkan. Kamu butuh apapun, aku siapkan. Kalau jadi istri semacam itu kira-kira enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Nah kalau kemudian istrinya komentar. Komentarnya begini,
Lah kalau saya hidup semacam ini, saya tidak boleh bekerja, semua kamu jamin. Lah kalau nanti kamu mati Mas, bagaimana nasibku? Kalau pikirannya istri muter begitu terus, kira-kira ini istrinya akan capek atau enggak capek? Stres atau enggak stres? Stres. Dijawab sama suaminya, tenang Dik, enggak usah kamu pikir. Insya Allah kamu yang meninggal duluan. Kata istrinya, kok begitu Thomas? Lah gimana, wong kamu ya mikirnya aneh, mestinya kan tinggal kamu nikmati saja, gitu aja kok repot. Gak usah mikir nanti siapa yang meninggal duluan. Kan kedawan oleh mikir. Nah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada hal-hal itu yang sudah dijamin oleh Allah, ada hal-hal yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Ibadah. Ngurus makhluk itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh ngurus bukan 1-2 orang, sejagat raya ini sampai yang sekecil apapun yang gak kelihatan di bumi, yang dimanapun Allah urus. Matahari aja gak pakai janjian, gak pernah telat terbit. Betul ya? Nah kalau kita janjian telat terus. Matahari nggak pakai janjian sama kita besok terbit jam sekian, matahari jam sekian terbit, disiplin. Kok bisa begitu? Ya karena diurus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah kamu tidur, masalah nerbitkan matahari urusan saya. Enak atau enggak enak? Enak. Dah kamu jalan saja, urusan oksigen sampai ke rumahmu saya yang ngurus. Enak atau enggak enak? Enak. Nah, tambah kita di rumah mikir, kira-kira nanti dapat oksigen enggak ya? Oksigennya di sini cukup atau tidak ya? Sama tonggone, tolong diperiksa ke. Itu tolong diperiksakan, kasihan itu. Ada yang error di kepalanya, ada yang error. Nah ini karena apa itu? Karena belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arih nafsaka minat tadbir. Manusia itu kalau jalan ke Allah enggak akan lelah. Ya, kenal Allah gak akan lelah. Tubuhnya memang gerak aktif luar biasa. Hati pikirannya gak akan lelah. Ya gak akan lelah. Kenapa gak akan lelah? Karena tahu. Punya Tuhan, tahu diurus sama Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia menjalani kehidupan itu ya nyantai gitu loh, asik-asik saja. Nyantai itu sikap hati ya. Bukan badan. Badannya ya kalau namanya cocok tanam ya bukan kemudian ini. Nyantai, ya dia semangat, macul ya semangat. Iya, kalau dia itu memang kerjanya di bidang olahraga, ya di bidang olahraga misalnya ngelatih pencak silat atau karate atau taekwondo, kerjanya itu ya dia bukan kemudian enggak begitu. Wah, sigap dia, sungguh-sungguh. Bukan enggak sungguh-sungguh. Tapi dia tidak mau repot. Dia percaya penuh bahwasannya rezeki saya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas saya hanya menjalankan perintahnya Allah terkait rezeki bagaimana. Dah selesai. Perintah Allah terkait kewajiban sholat 5 waktu bagaimana? Dah selesai. Perintah Allah terkait puasa Ramadan bagaimana? Terkait zakat bagaimana? Terkait bekti sama orang tua bagaimana? Terkait sayang sama anak bagaimana? Terkait menghormati tetangga bagaimana? Terkait hubungan antar kakak beradik bagaimana? Ya, terkait yang wajib buat saya apa? Itu yang saya jalankan. Kalau urusan rezeki bukan urusan saya. Contoh, akibat orang yang belum kenal ilmu ini. Arih nafsaka minat tadbir, belum kenal ilmu, kenal Allah Ta'ala. Seorang suami rajin bekerja, berangkat dari rumah, habis sholat subuh langsung berangkat. Pulang sampai rumah jam 8 malam. Di kantornya itu dikenal ahli bekerja.
Pertanyaan saya, ini termasuk pekerja yang baik atau enggak baik? Baik kan ya? Pekerja yang baik, disiplin. Tiba-tiba ada pengurangan karyawan karena perusahaan hampir bangkrut. Ya, perusahaannya hampir bangkrut, harus dikurangi karyawannya. Mau tidak mau, karyawan yang baik ini terkena PHK. Pemutusan hubungan kerja sepihak oleh kantor. Tidak bisa ditawar, memang kondisinya perusahaan memang lagi mengkhawatirkan. Ya dengan berat hati ini bosnya memberhentikannya. Dengan pesangon sangat minim karena perusahaannya betul-betul tidak mampu itu. Pulanglah karyawan ini ke rumah dengan wajah santai, santai wajahnya karena udah ikut kajian Al-Hikam. Wajahnya santai. Lah kebetulan istrinya belum pernah diajak ngaji Al-Hikam dan tidak nonton tayangan YouTube. Istrinya mungkin sibuk main IG, TikTok, ya lihat yang lain. Lihat yang lain. Pulang jam 8 malam sampai di rumah, suaminya ngasih uang 1 amplop. Masya Allah, rezeki Pak, Alhamdulillah. Iya, hasil PHK. Kaget istrinya. Maksudnya bagaimana? Barusan saya di PHK, ini pesangonnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah, iki piye, iki piye. Ujungnya kayak iki piye. Ujungnya iki piye, iki piye. Maksudnya gimana Bu? Kok iki piye, iki piye? Lagi sesuk arep mangan apa? Besok makan apa? Ya dijawab sama suaminya. Lah pengen apa? Pecel apa? Gado-gado tinggal ngomong toh Bu. Ya orang ngono karepku. Mulai keluar bahasa-bahasa yang sudah sangat langka tidak keluar. Makanya jadi suami yang bertanggung jawab. Kaget bojone. Di kantor tuh kalau kerja yang benar. Kalau kamu benar kerja itu enggak mungkin kamu dipecat. Pasti kamu dipecat nih karena kamu enggak beres kerjanya. Sudah tahu cari kerja sulit, masih kerja enggak becus, akhirnya dipecat. Kalau udah begini yang repot siapa? Pertanyaan saya, ini istri model begini enaknya diapakan? Diajak ngaji Al-Hikam. Ya, diajak ngaji Al-Hikam. Ojo sidik-sidik gonta-ganti. Mangsamu ban serep apa? Gonta-ganti. Diajak ngaji Al-Hikam. Didoakan kan gitu. Itu suaminya udah capek, lelah, dihujat begitu sama istri. Untung suaminya rajin ngaji Al-Hikam. Mesem toh. Ya cuman senyum. Nah ini sikap istri yang model begini nih, dia merasa bisa mengatur, betul ya? Bisa mengatur jika maka. Urusan rezeki itu enggak ada jika maka, enggak ada. Tugasmu hanya menjalankan perintah. Enggak ada jika maka, enggak ada. Tapi kamu harus begini. Kalau kamu begini, maka belum tentu begitu. Saya rajin bekerja, jujur dalam bekerja. Harusnya sukses, untung. Ya, dapat rezeki berlimpah. Jika maka harusnya begitu. Allah enggak bisa dijika makakan. Oh, Tuhan kok dijika makakan? Siapa kamu ngatur Tuhan? Jika maka itu bukan suatu hal yang pasti. Enggak ada. Yang ada adalah insya Allah. Jika begini insya Allah dijadikan begitu oleh Allah. Tafwid, diserahkan urusannya pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Beda kalau istrinya sudah ikut ngaji Al-Hikam. Suaminya pulang bawa duit 1 amplop. Ditanya, dari mana Mas? Hasil PHK. Alhamdulillah ya Mas.
gajimu dimajukan. Alhamdulillah, gajinya dimajukan. Loh dek, aku ini dipecat. Ya enggak apa-apa mas, dulu juga enggak pernah kerja kok. Ya, dulu enggak pernah kerja. Saya tahu kamu sudah berusaha. Kamu udah bangun pagi, berangkat ke kantor, rajin, pulang. Rezeki itu kan enggak urusan rajin nih mas ya. Kalau rezeki urusannya rajin kan setiap orang yang rajin jadi sugih mas. Lah aku di rumah rajin, ngepel, ya nyapu, ya nyatanya sekalian ini mas. Nah, ada itu sama rajin nanti sukses ya. Itu jalan sukses tapi tidak pasti sukses. Tadbir itu memang harus dilakukan tapi tidak boleh diandalkan. Mengurusi itu, ya ngatur itu harus kita upayakan tapi tidak boleh dijadikan sandaran dan dijadikan andalan. Makanya orang-orang yang udah paham ilmu ini, dia itu berbuat semaksimal mungkin terus nyantai, artinya loss. Contoh, mau buat toko, ya buat toko, buat produk yang kualitasnya sangat bagus, tokonya di tempat yang sangat strategis, betul atau enggak betul? Betul. Karyawannya di training selama 40 hari, 40 malam, pol-polan itu. Bagaimana cara melayani customer, bagaimana cara selling, cara menjual, bagaimana cara, semua cara diajarkan pada karyawannya, selengkap. Karyawannya dikasih baju seragam semua, penampilannya elok, menarik, menyenangkan. Menurut ilmu bisnis betul atau enggak betul? Betul. Nah kemudian bos ini karena udah ikut kajian Al-Hikam ngomong sama karyawannya, kamu sudah di training untuk sholat lebih banyak sunnahnya, di training untuk sodakoh dari ini, di training untuk perbanyak istighfar, zikir, sholawat sambil bekerja, sudah lakukan semua itu. Ini tidak ada jaminan kita akan sukses dan berhasil dalam ekonomi, karena ekonomi urusan Allah bukan ilmu ekonomi. Jadi tugasmu jalankan sebaik mungkin. Hasil bukan urusan kita. Urusan kita menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di kepala bos ini enggak ada nanti, engkau nak rugi jeblok sirahku. Kowe kudu untung, enggak ada. Yang ada bekerjalah sebaik mungkin. Akhir bulan karyawannya dengan sedih melaporkan, bos mohon maaf. Hasilnya ternyata ini minusnya banyak. Bosnya mesem. Allah itu kan cuma angka yang minus, tapi kalian plus kok. Kalian sholatnya bagus, jamaah, zikirnya bagus, dan bagus. Udah beres itu. Ini cuma angka saja yang kurang. Ya angka itu bagian rezeki bukan bagian kita. Tugas kita sudah kita jalankan. Kalau setiap bos pola pikirnya begini, karyawannya enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enak. Ini enggak, karyawan udah mati-matian, enggak sesuai target. Kalau besok kamu enggak bisa mendapatkan yang saya mau, angkat kaki dari kantor ini. Masya Allah, itu karyawannya dongo. Moga-moga sesok dia mati. Saking sebelnya itu ya, saking sebelnya. Buat emosi orang lain. Kenapa? Karena dia enggak bisa tenang jiwanya. Takut enggak dapat yang diinginkan. Takut kehilangan kesempatan dan lain sebagainya. Nah, orang yang sudah melepaskan diri dari tadbir artinya bukan enggak ngurus, paham ya? Berlepas dari tadbir itu artinya dia ngurus sebaik mungkin terus dia lepaskan. Cul hatinya enggak gandoli lagi, tidak mengandalkannya. Contoh, seorang pria tampan, rupawan, beriman, dengan harta yang jumlahnya bukan lagi jutawan tapi miliaran. Datang menghadap seorang calon mertua, bawa hadiah yang A sampai Z, kemudian melamar anak dari calon mertua tadi untuk dirinya. Ekspektasi tinggi, terus ditolak, nyesel atau enggak nyesel? Nyesel atau enggak nyesel? Nyesel.
Nah kalau orang itu sudah senangnya 5 tahun, nyesel atau stres? 5 tahun dilihat, berangkat sekolah dilihat, pulang sekolah dilihat. 5 tahun anak Pak Lurah. Misal begitu ya, kelihatan dari depan rumahnya itu. Nah begitu sudah siap datang ke Pak Lurah dia. Pak Lurah rupanya sudah punya calon yang lain, anaknya Pak Camat. Kalau hawu tuh ya. Dia datang ngelamar. Betul dia punya duit, dia punya kerjaan, dia kaya raya dan sebagainya. Tapi sang ayah ini hatinya kepada yang lain. Ditolak gitu. Kira-kira biasa atau sakit? Loh kenapa sakit? Wong yang kamu pengenkan gak dikasih kok sakit. Kan gak ada yang diambil dari dirimu. Ada yang diambil? Enggak. Terus kok sakit? Oh belum apa-apa sudah merasa memiliki, pantas loro ya. Oh nikah aja belum sudah merasa memiliki, pantas sakit. Oh sudah jadi milik aja nggak boleh rasa milik, betul kan ya? Sudah jadi milik, punya handphone milik sendiri, nggak boleh itu merasa milik. Punya motor milik sendiri, nggak boleh itu merasa milik. Oh itu cuma titipan, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini miliknya Pak Lurah misal, Pak Camat atau kepala sebuah perusahaan atau miliknya Pak Fulan, anaknya kan miliknya. Dirimu melamar ditolak kok nesu, kok marah, kok sakit. Loh, emangnya itu siapa? Anaknya Pak Lurah. Lah kok loro ning ngopo? Loh kok aku ditolak ning ngopo? Ya ora apa-apa karepe bapak itu ya. Nah itu kenapa dia jadi marah? Karena dia merasa pasti diterima. Akhirnya kecewa. Nah kalau tadbir itu lain, ya memang betul dia siapkan dandan ganteng, mungkin bawa ustadz satu kampung dikumpulkan diajak ngelamar ya. Kira-kira ini insya Allah nggak akan ditolak nih, berapa banyak ustadz yang udah diajak gitu ya. Lamaran ya menarik, penampilan oke, kalimat bagus, dipersiapkan untuk melamar. Cara yang terbaik ditempuh, hasil dia pasrah. Saya udah persiapkan semua cara Pak, tapi kalau nanti ditolak ya saya udah siap. Karena urusan terima dan tidak terima kan bukan urusan saya. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ditolak, dia bilang sama calon mertuanya tadi yang gagal jadi calon mertua tadi ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih atas penolakannya. Bingung kita calon mertua nih tambahan. Loh kamu kok alhamdulillah kok terima kasih? Ya alhamdulillah berkat bapak tuh saya masuk surga. Loh kok bisa berkat saya masuk surga? Masa enggak ngapa-ngapain? Nah kan bapak barusan nolak saya. Lah terus dengan penolakan ini kok masuk surga itu kaitannya bagaimana? Nah tadi ketika ditolak tuh ya aslinya berat Pak. Tapi kan saya orang beriman disuruh bersabar. Jadi saya bisa bersabar, maka saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Hari ini saya sudah diberi kemampuan untuk bersabar berkat Bapak. Jazakumullah khairan. Ras itu tak tompo gue. Berubah. Ya bisa berubah. Mohon maaf saya kasih contohnya ngalor ngidul ya. Karena ini Al-Hikam ini kalau nggak dikasih contoh dari semua sudut, nanti kita memahaminya agak susah. Intinya bagaimana? Intinya itu kalau sesuatu yang sudah diurus sama Allah, kita nggak usah ikut ngurus hasilnya itu loh, nggak usah ikut ngurus. Tugas kita jalankan kewajiban kita sebaik mungkin. Tapi kalau sholat ya urusan, jangan ngomong, oh sholat sudah diurus sama Allah. Surga neraka sudah diurus sama Allah, ya keliru. Kalau sholat kamu ya sholat yang baik. Sholat diterima atau tidak itu kan urusannya Allah, tapi kamu harus sholat ya sebaik mungkin. Puasa ya puasa sebaik mungkin. Cari yang halal, cari halal sebaik mungkin. Jangan kemudian sudah Allah yang ngurus. Jadi kalau saya di rumah sekalipun diem gak kerja kan ya nanti rezekinya datang, ini keliru. Kan rezeki udah diurus sama Allah. Ya betul rezeki diurus sama Allah. Tapi kamu ditugaskan untuk cari nafkah. Thalabul halal, cari yang halal itu kewajiban. Buat seorang ayah ketika ngasih nafkah pada anak, suami ngasih nafkah pada istri. Keluarnya ini hukumnya jadi
Wajib mencari yang halal, bukan kamu di rumah pengangguran, akhirnya istrinya gresuloh karena nggak dapat makan, nggak kuat imannya. Mau sampai kapan kita begini mas? Akhirnya rusak imannya istrinya, imannya anaknya gara-gara dia. Naudzubillah min dzalik. Jadi banyak orang yang tidak paham urusannya begini. Alhamdulillah sudah 37 menit saya bicara. Kurang 3 menit lagi. Enggak kerasa? Oh iya saya ancen. Kalau bab dengarkan tuh memang enggak terasa. Yang penting malam ini antum sudah sudah paham. Enggak usah terlampau ruwet ngurusi dunia. Maksudnya enggak terlampau ruwet itu ya lakukan sebaik mungkin terus lepas tangan cul gitu loh ya. Paham ya? Contoh yang paling bagus begini. Contoh paling bagus urusan cari duit itu seperti naik pesawat. Saya mau naik pesawat dari Solo tujuan Jakarta. Apa yang harus saya lakukan? Nomor 1, cari tiket. Ya numpak pesawat gak golek tiket kan gak mungkin tuh ya. Cari tiket. Saya mau terbang hari ini jam sekian, cari tiket, cari maskapainya. Sudah ketemu jadwalnya, beli. Betul ya? Beli. Setelah itu saya siapkan itu yang mau dibawa apa, tasnya, kopernya, yang mau dibawa apa. Setelah itu saya lihat waktu boarding naik pesawatnya jam berapa, harus tiba di bandara jam berapa. Siapkan itu semua. Sampai akhirnya masuk dalam pesawat. Sudah masuk dalam pesawat, saya tinggal duduk baca doa. Setelah itu pejamkan mata tidur. Itu tugas saya. Selanjutnya tugasnya pilot. Paham? Selanjutnya tugasnya pilot. Ya pilotnya mau melanjutkan terbang atau tiba-tiba pilotnya rodok, cuaca kurang bagus, parkir dulu. Ya saya pakai pilot tuh ya. Karena pilot lebih tahu lapangan, lebih tahu situasi dan kondisi. Wah, pilotnya sudah mau terbang, oh ternyata ada pesawat yang mau landing, penerbangan terpaksa ditunda 10 menit. Kalau enggak ya tabrakan tuh nanti kan, pilotnya lebih paham. Nah kita tugasnya meremo terus, usah mikir tugasnya pilot. Wah ini tambahan enggak merem, enggak nyantai, enggak istirahat. Kalau di pesawat mungkin ada yang pakai layar, bisa main game, bisa nonton film dan lain sebagainya, bisa ngaji kan ya. Ini enggak begitu, tambah dia nanya pramugarinya. Mbak, mohon maaf mau nanya mbak, ya ada apa mbak? Mbak kenal sama pilotnya enggak? Loh ya kenal pak, saya yang pilot itu sering terbang bersama kami ya, saya kenal. Itu yakin ijazahnya asli pak? Enggak nembak itu ijazahnya. Saya mau nanya ini, kalau ada orang parno model begini, pramugarinya kira-kira capek atau enggak capek? Loh pak itu ijazahnya ya asli. Mbak sudah pernah cek ijazahnya asli? Sudah dipastikan? Oh, ya itu bukan tugas kami, tugasnya perusahaan yang memastikan. Emang perusahaannya sudah ngecek, dia pernah betul-betul matanya sehat itu. Terakhir dicek kesehatannya kapan? Oh ya itu bukan tugas kami Pak ngecek kesehatan, tapi prosedur di penerbangan itu ada selalu cek kesehatan, tidak sembarangan penerbangan Pak. Gigi aja dicek kok Pak, mata dicek. Mbak yakin sudah pernah itu coba ngecek langsung pilotnya, suruh baca gini kelihatan rabun jauh dekat enggak itu ya kira? Saya mau nanya ini kalau ada penumpang model begini, Anda duduk di sampingnya, pusing atau enggak pusing? Pusing ya? Kenapa? Karena dia melampaui kewenangannya, melampaui tugasnya. Tugasmu duduk, sabuknya dipasang, baca doa, mau melek boleh, mau tidur boleh, jangan ngomentari pilot, selesai. Nah begitulah dalam bekerja. Tugasnya bagaimana? Ya berangkat pagi hari, pagi jangan tidur, siapkan strategi penjualan dan lain sebagainya, kerjanya sungguh-sungguh. Setelah dijalankan semua, ngomong aja, selanjutnya bukan urusan saya. Untuk ipiro, Gusti Allah. Enak atau enggak enak? Enak, begitu dapatnya sedikit dia ya santai aja.
memang jatahnya hari ini baru segini, insya Allah besok lebih besar lagi. Dapatnya besar, alhamdulillah, moga-moga besok tambah akeh, kan begitu ya. Enggak ada dia mengatakan, oh ini berkat strategi saya, ini berkat saya sungguh-sungguh, enggak ada. Dia tugasnya dijalankan terus dia pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu baru namanya orang paham yang namanya tawakal yang sebenarnya. Makanya dari kemarin sama Ibn Athaillah rahimahullah, Syekh Ibn Athaillah diajari itu yang kemarin kan semangatnya menggebu-gebu tidak bisa menembus tirai takdir. Nah iso. Sehebat apapun semangatnya, kalau emang takdirnya berbeda ya tetap hasilnya beda. Kita diingatkan terus, Tuhan itu ada dan Tuhan itu yang ngatur segala-galanya. Siapa Tuhan? Hanya Allah, la ilaha illallah. Maka jadi hamba yang ridho sama keputusannya Allah, yang nerima kalau diatur sama Allah, tapi jalankan tugas kita. Paham ibu-ibu? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa hidup seringkali berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bahkan, rencana yang sudah kita perhitungkan dengan matang juga kerap tidak terwujud sebagaimana yang kita inginkan. Tidak jarang berujung pada kegagalan. Begitulah memang, manusia hanya bisa menyusun rencana, takdir Allah bisa meruntuhkannya kapan saja. Manusia mengatur rencana, takdir Allah yang menentukan. Kita juga sering mencemaskan berbagai hal dalam kehidupan, seperti rezeki, jodoh, keturunan, ujian, dan berbagai permasalahan yang kita temui sehari-hari. Padahal seharusnya kita tidak perlu mencemaskan segala sesuatu yang sejatinya telah ditetapkan, telah diurus oleh Allah Ta'ala. Meski demikian, kita tetap perlu melakukan usaha atau ikhtiar dalam setiap langkah yang akan kita jalani. Intinya, sesuatu yang sudah diurus oleh Allah, kita gak usah ikut ngurus hasilnya. Tugas kita jalankan kewajiban sebaik mungkin. Jangan kamu capek-capek mengurus sesuatu yang sudah diurus Allah Ta'ala. Sebaiknya kita mengurus apa yang menjadi kewajiban kita, seperti sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.